Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi model matematika dari kelompok visual itu menggunakan metode campuran, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Dari solusi dari SPLTP di atas adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 0. Itulah presentasi dari kami kelompok visual. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok visual. Ya. Kalau Ibu lihat dari ketiga presentasi, ya, semuanya baik, ya. Apakah itu dari kelompok visual, kelompok kinestetik, dan kelompok auditori, ya, semuanya memberikan hasil yang baik, ya. Tapi ada yang baik dari yang terbaik, ya. Maka Ibu akan menyimpulkan di sini dari ketiga kelompok ini kita berikan approach yang paling terbaik, yaitu kelompok kinestetik. Memberikan hasil yang terbaik untuk kelompok visual dan auditori, ya, sudah hasilnya lebih baik lagi, ya. Jadi belajarnya lebih semangat lagi untuk dari sekarang, ya. Dari sekarang lebih belajar lebih semangat lagi, ya. Jadi apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, ya? Kesimpulan kita dari pelajaran sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat dengan SPLTP, ya. Ini adalah sistem persamaan, ya, yang bisa kita gunakan untuk permasalahan konteks yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, ya. Jadi untuk selanjutnya, karena kita sudah mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel, untuk selanjutnya kita akan masuki bab selanjutnya, yaitu tentang peluang, ya. Jadi kamu di rumah kita pelajari, ya, cari pelajari lagi tentang peluang. Jadi materi selanjutnya yaitu adalah peluang, ya. Demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya. Bila ada yang belum dimengerti atau ada yang salah yang Ibu ucapkan, Ibu mohon maaf, ya. Kalau masih belum jelas, ya, atau ini nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, ya. Tapi untuk sementara ini semuanya sudah bisa, ya, sudah bisa dimengerti, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang peluang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat tentang SPLDP pada waktu kita SMP? Masih? Ada yang ingat? Boleh tunjuk tangan siapa yang tahu? Coba siapa yang tahu? SPLDP? Ada yang tahu apa itu SPLDP? Waktu kelas SMP, ya? Ya, SPLDP. Apa itu, Radit? SPLDP? Sistem persamaan 2 variabel. Metode apa saja yang digunakan pada SPLDP? Ada yang tahu? Ya, Elsa? SPLTP menggunakan 3 metode penyelesaian. Pertama, metode eliminasi, kedua, substitusi, ketiga, metode campuran. Bisa dijelaskan satu persatu atau salah satunya saja boleh dijelaskan tentang SPLDP? Metode eliminasi adalah metode menyelesaikan persamaan dengan menghilangkan salah satu variabel yang ada. Ya, terus Metode substitusi adalah cara untuk menyelesaikan persamaan dengan memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. oh iya, ya, itu adalah metode yang digunakan pada SPLDP. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah beda SPLDP sama SLPTP? Ya,
Berbeda, ada yang tahu berbeda atau tidak? Ya. Tidak sama karena SPLDP menggunakan metode grafik, eliminasi, substitusi, gabungan, eliminasi, dan simulasi makin memiliki dua variabel yang pada umumnya diberi tanda X dan Y. Ya, terus? SPLDP menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan gabungan. Nah, ya, itu adalah metode-metode yang digunakan pada SPLDP dan SPLDB, ya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya? Sisa persamaan linear tiga variabel ini, ya, kita gunakan dalam konteks permasalahan, ya, kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu kita gunakan pada konteks permasalahan kehidupan kita sehari-hari, ya. Tujuan pembelajaran ini yaitu melalui metode pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dari sistem persamaan linear tiga variabel dengan tepat, ya. Itu adalah SPLDP. Nah, sekarang untuk memacu motivasi kamu atau membangkitkan motivasi kamu, Ibu akan menayangkan sebuah tentang motivasi dari seorang pelajar tentang pembelajaran ini, ya. Nanti Ibu akan ya, Ibu akan menayangkan video. Harga satuan menu paket. Jadi kalau kita lihat, ya, di tempat gerai makanan cepat saji itu ada beberapa paket satuan, ya. Ini adalah harga berapa paket satuan. Misalnya yang ini, ya, dessert combo ini seharga satu ini 18.182, ya. Sedangkan yang chicken pop rice ini combo harganya 18.182. Ini adalah harga per satu persatuan, ya. Sekarang kita lihat harga paketan menu makanan, ya. Ada chicken combo 2, di mana combo 2 ini terdiri dari 2 potong ayam, 2 nasi, 2 KFC, cream soup, dan 2 Coca-Cola, ya, seharga 54.545, ya. Jadi kalau kita bandingkan sini, ya, yang mana yang lebih ekonomis, beli harga satuan atau beli harga paketan? Paketan, ya. Jadi lebih ekonomis itu adalah kita beli harga menu paketan, ya. Nah, itulah gunanya kita belajar SPLDP. Pengertian SPLDP. Apa itu SPLDP? SPLDP itu adalah sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLDP yang kalau kita singkat, yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaan variabel 3, misalnya X, Y, dan Z. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel ini memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z, ya. Sistem persamaan linear 3 variabel juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear 1 variabel dan persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel SPLDP yaitu juga merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDP, ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umumnya apa? Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel, ya, itu adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, ya. Itu kita sebut dengan persamaan pertama. Terus A2X ditambah B2Y plus C2Z sama dengan D2, itu kita sebut dengan persamaan kedua. Terus yang ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3, itu kita sebut dengan persamaan ketiga. Jadi ini adalah bentuk umum dari SPLDP.
penyelesaiannya. Yaitu yang pertama dengan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Ya, jadi sama dengan metode SPLD. Adapun langkah-langkahnya, ya, langkah menyelesaikan SPLTP dengan cara gabungan. Pertama, eliminasi salah satu variabel X atau Z atau Y dari dua persamaan yang ada. Terus yang kedua, eliminasi salah satu variabel yang sama pada langkah pertama. Ya. Terus yang ketiga, eliminasi satu variabel dari dua persamaan yang didapat dari langkah pertama dan kedua. Terus langkah selanjutnya, eliminasi. Oh, ini angin tadi dulu ya. Ada suara ya? Nah, yang ini ya, yang ini. Ada suaranya naik. Nah, ini. Ya. Ya, jadi ini adalah sebuah video tentang motivasi belajar. Bisa. Nah, biasanya sering dibantu. Selama itu aku hanya benar-benar ke sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Tiba-tiba saat kami di sekolah diinginkan, kamu pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatmu terhubung beberapa kali. Tapi pada usaha yang signifikan, kamu marah. Dengan budaya belajar dari pengalaman. Tanya lagi yang Kami akan menyesal karena membuang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupku bisa berubah, namun saya belajarkan bagaimana untuk berperilaku. Dan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang. ya. Ya, jadi apa makna yang kita ambil dari video tersebut? Ya, makna yang kita ambil dari video tersebut itu adalah motivasi kita untuk sekolah dan melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat tempo hari. Satu Jadi inilah hasil dari kelompok auditori di mana menggunakan metode campuran yang menggabungkan eliminasi dan substitusi. Adapun eliminasi persamaan 1 dan 2, eliminasi persamaan 2 dan 3. Jadi kelompok auditori menemukan hasil solusi SPLTP. Di sini X sama dengan 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan 2. Demikian presentasi dari kelompok auditori. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kinestetik akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Jadi inilah hasil dari diskusi kami. Jadi jawabannya dari solusi dari SPLTP di atas adalah F-nya 4, Y-nya 2, dan Z-nya 2. Sekian presentasi perwakilan dari kelompok kinestetik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya, kelompok yang terakhir yaitu kelompok visual. Ya, siapa yang akan mewakili dari kelompok visual? Kaila dengan Inara. Kaila sama Inara. Inara. Kaila sama Inara, kami persilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok visual akan memaparkan hasil kerja kami. Sebelum kita mempelajari SPLTP, ya, waktu tempo hari Ibu sudah membagikan kuesioner pada kalian tentang gaya belajar, ya. Ternyata pas Ibu bagikan kuesioner kemarin, gaya belajar, ya, melalui kuesioner, kita simpulkan, ya, di sini berdasarkan gaya belajar. Ternyata kita peroleh yang pertama kelompok visual, yaitu ada Reversi, Inara, Sumi, Melati, Andira, Marcella, Maulana, Denis, Eva, Celia, Septi, dan Kai. Ya. Sedangkan yang masuk kelompok auditori yaitu Raffi, Pala, Elsa, Penny, Davis, Adam, Naila, Akbar, Sherly, Wawa, Sylvia, Selvi, Deka, dan Karni. Terus, sedangkan yang masuk kelompok kinestetik yaitu Adli, Muhammad Meke, Muhammad Rizal, Mames, Khadijah, Rahma Azali, Anggun, Hari Ariansa, Raditya Tike, Fadila, dan Tio. Ya, ini masuk ke kelompok masing-masing. Kenapa auditori lebih banyak dari visual dan kinestetik? Ini Ibu ambil dari gaya belajar kalian yang telah Ibu bagikan kuesioner. Jadi tidak masalah, Nak. Ya, tidak masalah banyak auditori daripada kelompok visual dan kinestetik. Karena ini sudah sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, kalau sudah kita peroleh kelompok ini, ya, maka kita akan membentuk kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Jadi sekarang kembali ke kelompok kita masing-masing yang sudah dibagi. Ya, ini adalah sistem persamaan linier 3 variabel atau kita singkat dengan SPLTP. Ya. Adapun manfaat dari SPLTP itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan konteks yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi contohnya, Nak, kalau misalnya kita ya pergi ke tempat suatu rumah makan yang ada di supermarket, ya, atau yang ada di mall-mall, ya, biasanya di situ akan terdapat beberapa makanan yang tersedia atau makanan cepat saji, ya. Contoh
contohnya misalnya gerai makanan sempat saji KFC, McDonald, ya, dan lain-lain ya. Tapi kebanyakan KFC, McDonald, Richeese, ya, dan sebagainya. Nah, adapun kalau kita masuk ke tempat makanan tersebut, kita akan dihadapkan dengan beberapa menu, ya. Nah, gunanya SPMTP di sini, ya, adalah apa? Jadi kita bisa meminimalis atau menu mana yang lebih ekonomis. Contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik semua. Pertama Ibu akan mengabsen dulu ya tentang kehadiran kalian. Ya. Terlebih dahulu Ibu akan memeriksa kehadiran. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Sherly dan Diana. Kenapa ada masuk? Izin ya? Sebelum kita masuk pembelajaran, ya, waktu tempo hari Ibu sudah memberikan tentang kesepakatan kelas, ya. Tentunya kesepakatan kelas kita sudah kita setujui bersama-sama, ya. Yang mana kesepakatan kelas kita yang akan kita bacakan untuk kita pahami untuk selanjutnya, yaitu yang pertama apa? Coba bacakan yang pertama apa? Kesepakatan kelas kita, kesepakatan mata pelajaran kelas kita. Menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang kedua, Saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. tiga, Belajar dengan manusia dan menjaga diri. empat, Bertanggung jawab tepat waktu memulai kelas. ya. Jadi ini adalah kesepakatan kelas kita yang telah kita buat bersama-sama pada tempo hari. Jadi kesepakatan kelas ini sudah kita setujui, ya. Jadi kita simpulkan yang pertama menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, ya. Adapun terlebih dahulu kita harus sebelum masuk kelas sudah dalam keadaan bersih. Yang kedua saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain yang akan kita laksanakan dalam kegiatan kita. Terus yang ketiga belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Ya, ini adalah poin utamanya. Ya, kenapa poin utamanya? Jadi kita harus belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Terus yang keempat bertanggung jawab tepat waktu mengumpulkan tugas. Ya, ini juga termasuk poin yang utama juga. Kenapa? Karena setelah pembelajaran kita akan mengumpulkan tugas-tugas yang telah Ibu berikan pada saat pembelajaran, ya. Jadi bertanggung jawab tepat waktu mengumpulkan tugas. Itu adalah isi dari kesepakatan kelas kita. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah sistem persamaan linier 3 variabel, ya. Apakah sudah diselesaikan kelompok auditori? Apa sudah selesai? Sudah. Kelompok visual apakah sudah selesai pengerjaannya? Sudah, Bu. Bagaimana dengan kelompok kinestetik? Sudah, Sudah Bu. dikerjakan? Sudah. Sudah diperoleh nilai X, Y, dan Z-nya sudah diperoleh? Sudah. Nah, kalau sudah semua ya, berarti kita tepat waktu mengerjakannya, ya. Sekarang kita akan mempresentasikan setiap kelompok itu diwakilkan 1 orang atau 2 orang untuk mempresentasikan ya hasil dari kelompok kalian masing-masing, ya. Yang pertama kelompok auditori, ya. Siapa yang akan mewakili kelompok auditori? Fala dan Elsa.
Fala dan Elsa, kami persilakan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum mulai pelajaran ya, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Serliana ya. Serliana tidak masuk sekolah ya. Jadi pada hari ini yang tidak masuk sekolah yaitu Serliana. Dia izin ya? Izin karena mengikuti keluarganya ada yang sakit ya. Sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya, terlebih dahulu kita akan berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, Pala silakan kita bikin doa dulu pada pagi hari ini ya, sebelum mulai pelajaran. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa, mulai. Doa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok auditori akan menyampaikan hasil kerja kami. Dua, tiga. Apakah kelompok auditori ada kesulitan? Berarti bisa dipahami ya? Bagaimana dengan kelompok visual? Apakah ada kesulitan juga? Tidak ada juga ya? Kelompok kinestetik, apakah ada kesulitan? Tidak ada juga ya? Berarti sudah dimengerti semua ya metode-metode pada SPLPD. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, tugasnya nanti kita presentasikan antar kelompok ya. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan kerjaan dia pada hari ini ya. Ibu akan membagikan LKPD karena kelompoknya sudah kita buat sesuai dengan gaya belajar ya. Yang pertama yaitu kelompok visual, ini LKPD-nya. Silakan dicari bersama-sama. Kelompok auditori. Dan yang terakhir ini adalah kelompok kinestetik ya. Jadi LKPD ini Ibu bagikan satu persatu sesuai dengan gaya belajar kelompok masing-masing. Apakah kelompok auditori ada kesulitan? Tidak ada ya, bisa ya, bisa dimengerti ya. Dua, tiga. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok
masing-masing. Oh, ya itu ya? Nah, mungkin dari mana ya?